ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menyarankan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyumpal mulut istri dengan tanah. Ada apa? Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 1462. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita mengkaji satu hadis riwayat Imam Muslim tentang bagaimana Rasulullah SAW memanage tentang berbagai macam masalah, terutama masalah rumah tangga. Karena Rasulullah SAW adalah teladan bagi kita semua, uswatun hasanah bagi kita semua. Oleh sebab itulah kita harus tahu dan paham bagaimana tata cara Rasulullah SAW meredam berbagai macam konflik, terutama konflik dalam rumah tangga. Ingat bahwa istri Rasulullah SAW ketika menjelang wafatnya berjumlah 9 orang. Coba dibayangkan, 9 orang ini apakah tanpa ada masalah? Apakah tanpa ada cekcok? Tentu tidak. Yang namanya istri satu saja banyak masalah, banyak cekcok, apalagi ini 9. Oleh sebab itulah kita harus tahu tentang hadis-hadis sahih yang meriwayatkan bagaimana cara Rasulullah SAW memanage rumah tangga. Mari kita belajar matan dan juga sanad hadis riwayat Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Muslimun fi sahihihi. Telah berkata oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih beliau. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah. Telah menceritakan kepada kami oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah. Haddatsana Syababah bin Sawwarin. Telah bercerita kepada kami oleh Syababah bin Sawar. Haddatsana Sulaiman bin Al-Mughirati. Telah bercerita kepada kami oleh Sulaiman bin Mughirah. An Thabitin dari Thabit, an Anasin dari Anas radhiyallahu an. Qal, beliau berkata oleh Anas bin Malik. Kala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'un niswatin, kana ada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi atau memiliki Nabi Muhammad SAW tis'un niswatin oleh 9 istri. Jadi Nabi Muhammad SAW menjelang akhir hayat beliau, jumlah istri beliau genap 9 orang. Fakana idza qasama bainahunna, maka ada oleh Nabi Muhammad SAW idza qasama, apabila membagi bainahunna di antara mereka para istri yang 9 itu, la yang tahi ilal mar'atil ula, tidak akan sampai kepada wanita yang pertama, illa fi tis'in, kecuali di dalam wanita yang ke-9. Coba bayangkan, menjadi istri Rasulullah SAW itu juga harus sabar, ya, harus penuh kesabaran, ekstra bersabar. Mengapa? Begini loh, coba direnungkan, dipahami. Istri Rasulullah kan berjumlah 9. Maka masing-masing istri ini akan dikumpuli oleh Rasulullah dalam 9 hari sekali. 9 hari sekali minimal. Tetapi yang sahih, yang ada riwayat hadis yang lainnya, bahwa Saudah binti Zam'ah itu telah memberikan malam-malamnya kepada Sayyidah Aisyah, sehingga Rasulullah SAW hanya menggilir 8 saja. 8 istri yang beliau gilir, karena Sayyidah Saudah binti Zam'ah sudah memberikan malam-malamnya kepada Aisyah. Kalau seandainya jumlah istri Rasulullah yang digilir itu 8, maka 8 hari sekali. Coba bayangkan, 8 hari sekali baru disentuh oleh Rasulullah. 8 hari sekali. Lah kalau istri zaman sekarang hampir setiap hari disentuh, ditinggal sehari saja sudah kelimpungan. Coba bayangkan. Lah begini kok. Oleh sebab itu, cobalah kita renungkan, kita bayangkan 9 atau 8. 8 hari sekali baru ditungguin Rasulullah. Coba. Maka menjadi istri Rasulullah, menjadi orang-orang hebat itu harus super sabar. Tirulah para istri Rasulullah. Fakunna yajtami'na kulla laylatin fi baitil lati ya'tiha.
Fakunna maka ada oleh mereka para istri Rasulullah itu yastami'na, yaitu berkumpul oleh mereka kulla lailatin pada setiap malam fi baitil lati yatiha di dalam rumah yang mendatangi oleh Rasulullah pada allati. Jadi perhatikan ini. Semua istri Rasulullah itu selalu berkumpul di dalam satu rumah. Satu rumah maksudnya bagaimana begini. Kalau seandainya malam nanti giliran Aisyah misalnya, maka seluruh istri Rasulullah ya berkumpul di rumahnya Aisyah. Begitu. Kalau besoknya misalnya gilirannya Hafsah, maka seluruh istri Rasulullah kumpulnya di rumah Hafsah. Besoknya lagi misalnya gilirannya Zainab, maka seluruh istri Rasulullah berkumpul di rumahnya Zainab. Karena rumahnya kan berdekatan ya, berjajar-jajar. Fakana fi baiti Aisyah, maka ada oleh Rasulullah fi baiti Aisyah, yaitu di dalam rumahnya Aisyah. Faja'at Zainabu, lalu datang Zainabu oleh Zainab binti Jahsy. Famadda yadahu ilaiha, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentangkan tangannya ingin menyentuh Zainab begitu. Jadi Rasulullah sudah menjulurkan tangannya ingin menyentuh Zainab binti Jahsy. Ya, salah satu istri beliau juga. Faqalat, lalu berkatalah oleh Sayyidah Aisyah, hadihi Zainabu, ini Zainab, bukan saya. Fakaffan Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu, lalu menahan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadahu pada tangannya. Jadi tatkala malam itu kan giliran Sayyidah Aisyah, seluruh istri Rasulullah kumpul di rumahnya Sayyidah Aisyah. Lah, Zainab binti Jahsy datang terlambat, ya kumpulnya dalam terlambat. Karena datang terlambat, maka Rasulullah mengira itu ya Sayyidah Aisyah mau disentuh. Tapi langsung dilarang oleh Sayyidah Aisyah. Hadi Zainabu, ini Zainab begitu. Fataqawalata hatta stakhbathata. Lalu berdebatlah oleh keduanya antara Sayyidah Aisyah dengan Zainab binti Jahsy. Hatta istakhbata, sehingga istakhbata ya agak buruklah keduanya, jadi agak khabithah. Berdebat antara Sayyidah Aisyah dengan Zainab binti Jahsy, yang namanya perempuan berdebat bagaimana ya Anda bisa bayangkanlah. Wa uqimatu sholatu, dan diuqamati terhadap solat. Famarra Abu Bakrin ala dzalika, lalu lewatlah oleh Sayyidina Abu Bakar, lewatlah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an ala dzalika, atas itu. Fasami aswatahuma, lalu mendengar oleh Sayyidina Abu Bakar aswatahuma, pada suara keduanya, yaitu suaranya Aisyah dengan Zainab yang sedang bertengkar. Faqala, lalu berkata oleh Sayyidina Abu Bakar, ukhruj ya Rasulullah ila sholati, ukhruj ya Rasulullah ila sholati, keluar wahai Rasulullah, keluarlah oleh engkau wahai Rasulullah, ayo kita menuju sholat. Wahtu fi afwahihinna at-turaba, dan taburilah oleh engkau wahai Rasulullah. Taburi itu artinya sumpahlah oleh engkau, fi afwahinna, di dalam mulut-mulut mereka, at-turaba, pada tanah, pada debu. Fakharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu keluarlah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat Aisyah, lalu berkatalah oleh Sayyidah Aisyah, al-ana yakdin Nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu, sekarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menunaikan salatnya. Fayaji Abu Bakrin, lalu datanglah oleh Sayyidina Abu Bakar, wa yaf'alu bi, dan berbuat oleh Abu Bakar bi kepadaku, kata Sayyidina Aisyah. Wa yaf'alu, dan berbuat oleh beliau. Karena Abu Bakar ini kan bapaknya Sayyidah Aisyah, jadi Abu Bakar menasihati kepada Sayyidah Aisyah, kepada putrinya. Falamma qadha Nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu, lalu tatkala telah selesai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat pada salatnya, ataha Abu Bakrin, maka mendatangi kepada Sayyidah Aisyah oleh Sayyidina Abu Bakar bapaknya. Faqala laha, lalu berkata oleh Sayyidina Abu Bakar lah kepada Sayyidah Aisyah, qaulan syadidan, dengan suatu perkataan yang sangat dahsyat. Wa qala, dan telah berkata oleh Sayyidina Abu Bakar, atasma'ina hadha, apakah berbuat oleh kamu hadha pada ini? Begitu. Inilah nasihat seorang ayah kepada putrinya.